Shalom. Shalom. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah pagi ini. Mari siapkan hatimu di dalam pagi hari ini. Hanya perjumpaan dengan Allah yang akan dinyatakan dalam setiap kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih
Kami tidak izinkan satu kuasa apapun di luar daripada Tuhan. Kami tolak dan patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tapi kami izinkan otoritas Allah berkuasa di tempat. Terima kasih Bapa. Terima kasih terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Shalom. Berikan salam kiri kanannya. Tuhan kita dasar luar biasa. Yang sudah mungkin keluar kota sudah balik. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan, mari kita masuk depannya Tuhan.
masuk atas hidup kami. Dan kami percaya pagi hari ini kuasa Tuhan bekerja secara sempurna atas hidup kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Roh Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami percaya lewat kebenaran firman Allah, hidup kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami boleh semakin diteguhkan oleh kebenaran firman Allah, hidup kami dipulihkan. Dan kami percaya pagi hari ini kami tidak izinkan satu kuasa pun di luar daripada Tuhan yang hendak mengganggu bahkan mengambil setiap bagian daripada kebenaran firman Allah. Kami bersatu hati kami bahwa kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Tuhan, Roh Allah yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita percaya, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik pagi hari ini. Saya melihat masih banyak saudara-saudara seiman kita yang masih berlibur. Biarlah Tuhan menolong saudara-saudara seiman kita yang masih dalam perjalanan. Biarlah kasih dan kuasa Allah terjadi atas hidup mereka. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Menyambung dari khotbah yang minggu lalu, Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus bangkit dan pada waktu itu Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, tetapi ada satu murid. Kalau di dalam ayat ke-24 sampai ayat yang ke-29 menunjukkan ada satu murid yang tidak ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain pada waktu Yesus datang dan menunjukkan kebangkitannya. Dan saya melihat di sini Thomas memang dikatakan dalam ayat yang ke-29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Dan kita dapat tahu Thomas ini adalah orang yang skeptis. Artinya dia adalah seorang yang ragu-ragu. Dia adalah orang yang tidak percaya. Dan
Yesus. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan kalau orang yang mereka idolakan, orang yang mereka ikuti, bahkan orang yang mereka lihat melakukan banyak mukjizat harus dianiaya begitu hebat. Saya kira di dalam dunia ini tidak ada orang satupun yang mengalami penganiayaan yang begitu hebat selain daripada Yesus Kristus. Gak ada. Dan pada waktu itu murid-murid kehilangan pengharapannya. Kehilangan apa? Mereka merasa kehilangan masa depan mereka. Karena dianggap itu menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja. Bahkan ada seorang ibu yang datang pada waktu Yesus mengadakan makan bersama, yang mengatakan, tolonglah anakku ini, biarlah anakku ini dapat duduk di samping. Kenapa? Mengharapkan suatu jabatan, menginginkan bahwa Yesus itu nantinya akan menjadi pemimpin, menjadi raja atas mereka. Dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang mereka lihat, orang yang mereka kagumi, orang yang mereka ikuti selama 3 tahun setengah, yang melakukan banyak mukjizat, harus mengalami penganiayaan. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Yesus Kristus yang mereka ikuti harus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara tahu, mati di atas kayu salib itu berbicara tentang mati dalam kutukan. Mereka tidak pernah membayangkan itu terjadi atau dialami oleh Yesus Kristus. Dan pada waktu itu Thomas merasa kesedihan yang sangat dalam. Sehingga ketika para murid berkumpul di dalam satu ruangan dan Yesus menunjukkan kebangkitannya, hanya satu orang yang tidak ada di sana, yaitu adalah Thomas. Dan pada waktu dalam ayat yang ke-25, murid-murid bersaksi. Murid-murid memberikan sebuah kesaksian kepada Thomas. Mereka katakan kepada Thomas, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Dan Thomas katakan kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dia nggak percaya, dia minta tanda. Tandanya apa? Supaya tangannya itu dia dapat apa? Masukkan ke dalam lambungnya, masukkan ke dalam bekas paku pada tangannya. Kalau dia nggak melihat sendiri, dia tidak akan percaya. Thomas adalah tipe orang yang ragu. Sekalipun dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-26, Thomas ini adalah orang yang setia. Kemana Yesus pergi, dia akan mengikuti. Tetapi dalam ayat yang ke-25, dia menjadi orang pribadi yang sangat ragu akan Tuhan. Walaupun dia sudah mengikut Yesus selama 3 tahun setengah perjalanan. Perjalanan bukan yang hanya berjalan-jalan biasa, tetapi dia melakukan mukjizat. Di sana Thomas ada. 5 roti dan 2 ekor ikan dapat memberikan makan 5.000 orang. Thomas pun ada. Ketika orang dapat lumpuh dapat berjalan, Thomas pun ada. Artinya di mana Yesus berada, Thomas itu berada. Tetapi dalam ayat yang ke-25 kita dapat melihat bahwa di sana Thomas menjadi orang yang ragu, skeptis. Dia tidak percaya, dia ragu. Bahkan bukan hanya di sana, dia menuntut suatu pengalaman pribadi. Hari ini banyak sekali orang percaya yang sama seperti Thomas. Kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan. Tapi ada kalanya kita sama dalam seperti ayat yang ke-25. Kita sama seperti Thomas, kita meragukan Tuhan, kita ragu-ragu. Dan memang kalau di dalam ayat yang ke-29, coba kita akan lihat dulu ayat yang ke-29. Ini adalah sebuah pernyataan Tuhan yang menjadi sangat terkenal atau yang sering kali kita baca
Di dalam ayat yang ke-29 kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ada dua contoh iman di tempat ini di dalam ayat yang ke-29. Yang pertama adalah percaya oleh karena melihat. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan dia katakan, "Ini loh tandanya, ini loh buktinya." Ayat yang ke-28, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 28 itu menunjukkan satu perubahan terjadi. Perubahan apa? Yang tadinya dia melihat bahwa Yesus itu sebagai seorang pemimpin yang akan menjadi raja. Perubahan di mana Thomas pada waktu itu melihat Yesus itu hanya sebagai seorang guru yang mengajar. Dan di dalam ayat yang ke-28, perubahan itu terjadi. Thomas bukan hanya menganggap Tuhan itu, Yesus itu sebagai guru, bukan hanya sebagai pemimpin, tapi dia katakan, dia mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Allahnya. Nah, ini penting dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita menuntut tanda sama seperti Thomas. Saya melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul ada seorang rasul pada waktu itu, orang yang dipercayakan dia punya satu kewarganegaraan, ya, kewarganegaraan Rum itu. Sebagai keluarga orang kalau mempunyai kewarganegaraan itu harus membayar dengan uang yang sangat banyak, tetapi dia sudah lahir dengan kewarganegaraan itu. Dia tahu itu setiap hukum-hukum Taurat karena dia belajar oleh tokoh Alkitab Gamaliel yang mengajarkan tentang hukum Taurat. Artinya seorang ini yang bernama Saulus, dia adalah orang yang pintar. Dalam didikan Gamaliel, dia itu dididik dengan luar biasa sehingga setiap hukum Taurat dia tahu. Bahkan saya lihat Saulus ini, orang lain mungkin tidak ada. Sehingga Saulus ini punya satu pekerjaan yang tidak boleh ditentang oleh siapapun, bahkan seorang raja. Yaitu apa? Membunuh orang Kristen. Dia punya surat kuasa, dia punya kekuasaan, sehingga kalau dia membunuh orang Kristen itu dilegalkan, diperbolehkan. Sehingga pada waktu itu di kitab Kisah Para Rasul, Saulus itu banyak menangkap orang-orang percaya. Dia tangkap banyak orang, bahkan bukan hanya sampai di sana. Ada yang dihukum mati oleh karena Saulus. Ada orang-orang percaya yang ditangkap dan dimasukkan dalam penjara oleh karena Saulus, karena dia bergerak, dia memimpin banyak orang untuk menangkap setiap orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi dalam satu perjalanan, ketika dia hendak menemui seorang raja, di tengah-tengah perjalanannya dia harus alami satu masalah. Masalahnya apa? Dia tiba-tiba harus menjadi buta selama 3 hari. Dan waktu dia mengalami kebutaan, dan ketika
rajanya siapa? Dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan raja segala raja. Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, penyelamat, raja. Betul, kita ini anak raja. Tapi sering kalau Tuhan izinkan kita tidak melihat yang kita doakan, kita tidak lihat. Ini berbicara tentang iman, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang lihat dulu berkatnya baru percaya. Dan hari ini banyak sekali orang yang mengejar berkat, bukan mengejar Tuhannya. Hari ini kita maunya berkat, 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 berkat. Waktu kita diberkati Tuhan, kita baru berkata bahwa Tuhan itulah Tuhan dan Juru Selamatku. Waktu kita diberkati Tuhan dengan limpah-limpah, baru kita percaya kepada Tuhan. Dan ini banyak. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada satu pengajaran namanya teologi kemakmuran, bahwa setiap orang percaya itu harus kaya, harus mengalami mujizat, harus diberkati Tuhan dengan limpah-limpah. Tapi ingat dalam ayat yang ke-29 dikatakan di sana, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Enggak melihat tapi percaya, karena itu adalah iman. Baca dulu Bapak Ibu Saudara dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang 7. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Multimedia ya, saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara silakan menyimak. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita ini hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Kita harus percaya. Dan Alkitab katakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Allah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita mengharapkan segala sesuatu, kita harus beriman. Walaupun memang belum kita lihat, tapi kita percaya bahwa itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga Alkitab katakan berbahagialah. Saya suka sekali dengan statement atau perkataan dari kitab Daniel. Dalam kitab Daniel itu, dalam Daniel pasal yang ketiga, banyak sekali Daniel lakukan. Tapi ada satu perkataan yang dia katakan kepada seorang raja dalam kitab Daniel 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Dikatakan di sana, kalau Allah yang kami puja itu tidak dapat menolong kami, kami tetap percaya. Allah yang kami puja yang tidak dapat menolong kami pun, seandainya itu tidak dapat menolong kami pun, kami akan tetap percaya. Kalau dia dapat melepaskan kami, kami pun akan percaya. Tapi kalau tidak dapat menolong kami pun, kami akan percaya. Nah, ini seharusnya yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara.
tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tahun 98 di Situbondo di Jawa Timur ada sebuah gereja. Karena pada tahun-tahun itu terjadi reformasi, banyak sekali terjadi perubahan dan terjadi anarkis pada waktu itu, sehingga orang-orang yang punya uang pada waktu itu berbondong-bondong lari. Jadi itu pada tahun-tahun 98 itu di Jakarta posisinya sangat mencekam. Kami sudah masuk di perumahan Kota Bumi tahun 98. Ada banyak sekali orang-orang percaya yang pada waktu itu membuat sebuah tulisan di depan rumahnya, bahkan menempelkan sebuah alat perlengkapan ibadah agama orang lain di depan pintu rumah mereka. Dan pada waktu itu banyak sekali yang orang-orang takut, orang-orang percaya takut untuk datang beribadah. Itu tahun 98. Tapi ada satu peristiwa di Situbondo dan itu masuk dalam majalah Bahana, majalah Kristen. Tahun 98 itu di Situbondo ada sebuah gereja yang terbakar habis bersama dengan pendeta dan seisi pastori. Itu kira-kira ada 5 orang. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, pada waktu gereja itu dibakar, pendeta bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan satu pekerja, itu mereka berdoa di dalam gereja. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, biasanya orang yang sedang mengalami kepanasan waktu dibakar itu menunjukkan sebuah tubuh ini akan menunjukkan sebuah reaksi. Tapi pada waktu itu dikatakan dalam majalah Bahana, 5 orang yang terbakar di dalam gereja itu sedang berlutut berdoa dan mereka berkeliling. Kisah Daniel ini bukan sekedar kisah Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan sebuah sejarah dan dapat diuji kebenarannya kalau Bapak Ibu Saudara nanti punya berkat pergi ke Israel. Yang Daniel alami itu sama. Apakah Tuhan yang disembah oleh Daniel dan Bapak Ibu pendeta yang ada di Situbondo itu berbeda? Sama. Apakah kuasa dan mujizat Tuhan pada zaman kitab Daniel dan sekarang ini berbeda? Tidak. Tetap sama. Dan memang jawaban Tuhan itu berbeda. Tapi Daniel katakan dalam ayat yang ke-17, seandainya Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan
3 sore, waktu kami sedang istirahat semua di dalam karena memang cuaca sedang panas. Tiba-tiba diketuk pintu. Waktu Jen panggil dia, Jen bilang, "Mami, ada uang." Orang ini selalu datang ke tempat kami. Saya sudah mengenal beliau kurang lebih kira-kira di atas 5 tahun, saya lupa, kira-kira 7-8 tahun. Setiap hari dia suka datang, dan dia suka tidur di ruang tamu saya. Dan beberapa waktu yang lalu sebelum Lebaran dia katakan, "Pasang, istri saya dapat hidayah." Hidayah apa? Katanya minta tolong didoakan, sama minta tolong bagaimana caranya berdoa kepada Nabi Isa. Katakan kita panggil, "Wah, nggak ada apa-apanya, ya tinggal berdoa aja, Wak. Nanti datang ya, karena kami waktu Lebaran beberapa waktu ini tidak hadir, dan Jumat kemarin dia hadir bersama dengan istrinya. Istrinya setiap hari Jumat itu membaca kitabnya dari jam 4 sampai kira-kira jam 7 malam. Jadi tidak boleh diganggu, dia harus membaca yang dia percaya. Dan waktu dia datang dia katakan, "Pasang, minta doanya, bagaimana caranya berdoa kepada Nabi Isa." Ya nggak ada, Bu, ya hanya kita berdoa. Tapi saya mau didoakan, saya dapat hidayah. Karena pagi-pagi saya dengar katanya yang bisa orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, yang sakit bisa sembuh, itu hanya Nabi Isa. Saya bilang sama orang, nanti kalau kita doain foto ya, biar ada bukti. Dan kami berdoa. Saya percaya satu perkara yang Tuhan akan buat bagi keluarga ini. Kami berdoa. Ibu percaya? Percaya. Ibu percaya? Percaya. Kita berdoa ya, Bu. Iya. Panjang. Bukan model yang zaman yang modern. Ini model yang syariah, betul syariah. Yang hubungan Tuhan. Di
hari ini kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak dapat hidup seorang diri. Kita harus bergaul dengan banyak orang. Tapi ingatlah salah satu yang harus kita kerjakan. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Artinya hidup yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab lama, perjanjian lama, Henok, dia itu adalah salah satu orang yang hidup bergaul dengan Tuhan dengan erat, sehingga Tuhan angkat dia dan Henok tidak pernah mengalami kematian. Diangkat oleh Tuhan salah satunya. Yang kedua adalah Elia. Henok itu tidak pernah mengalami kematian, tapi dia terangkat. Kenapa? Karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara untuk bergaul dengan banyak orang. Bahkan bagus kalau Bapak Ibu Saudara bisa bergaul dengan banyak orang. Punya teman yang banyak, itu saya senang sekali. Karena saya juga tipenya orang seperti itu. Saya suka bergaul dengan banyak orang. Tapi ingat baik-baik, kita perlu juga bergaul dengan Tuhan, hubungan yang erat bersama dengan Tuhan. Kita Mazmur itu ingat, janganlah kau duduk, kau berjalan dengan orang-orang yang di luar daripada Tuhan. Yang menjadi standar hidup kita supaya kita nggak sama dengan mereka. Kita hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam satu kitab adalah kitab Nuh, Nabi Nuh. Alkitab katakan di sana dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, orang sejamannya itu berbuat jahat, khususnya. Orang sejamannya itu tidak ada satupun yang hidup bergaul dengan Tuhan. Sehingga hanya Nuh dan keluarganya yang mengalami kasih karunia Tuhan. Kenapa? Tidak mengalami dimakan habis oleh air bah. Hanya Nuh dan keluarganya. Dan Alkitab katakan apa? Semua sejamannya, seangkatannya, itu semua adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Tapi hanya Nuh, baca ya Bapak Ibu Saudara, kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Hanya Nuh yang hidup bergaul bersama dengan Tuhan. Kalau kita hidup bergaul bersama dengan Tuhan, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Masalah apapun, tantangan apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong hidup kita. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara belum lihat, tapi tetaplah engkau percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Hari ini kita belum melihat kuasa dan puji Tuhan, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Hiduplah percaya kepada Tuhan secara betul-betul, secara sungguh-sungguh dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, hiduplah bergaul bersama dengan Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Ku menang saat kau berfirman. Haleluya Yesus. Haleluya. Ajaib Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Ku yakin saat kau berfirman. Hanya ditentukan
ingin rindu untuk didoakan, silakan maju ke depan, kau berlutut, kau berdoa kepada Tuhan dan saya akan berdoa. Jika kau duduk di bangku, angkat tanganmu dan berdoalah kepada Tuhan. Pagi hari ini
Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar dan telah firman Tuhan. Tiba saatnya kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Baik kerjaan Tuhan jalan Tuhan memberkati setiap tangan yang memberikan. Apapun yang dikerjakan berhasil karena bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala puji syukur. Tuhan menolong kita semua. Saya mau cuma kita bagi berdiri, kita
hasil pengaribuan. Juga saudara Joshua Aris kondisi Tuhan, biarlah usia yang bertambah, pengenalan kepada Kristus pun semakin bertambah, Tuhan semakin pakai dalam rumah tangga, keluarga, dalam kuliah, dalam pendidikan. Kami percaya kuasa Tuhan yang bekerja secara sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Lady Tuhan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Anisan oleh karena operasi daripada tiroid yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Tuhan Kau sanggup menyembuhkan melalui tangan dokter, para suster, bahkan obat makanan, minuman yang dimakan, yang diminum, semuanya mendatangkan kesembuhan. Berdoa juga untuk anak kami Immanuel Tuhan yang pada saat hari ini sedang terbaring oleh karena sakit. Kami bersatu hati, kami berdoa kiranya Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pertolongan. Teringat akan kami untuk saudara-saudara seiman kami, mereka yang masih berlibur, mereka yang masih ada dalam perjalanan. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang melindungi. Bahkan di esok hari kami boleh kembali lagi bersama-sama untuk beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Ingat juga untuk hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang melayani Tuhan di desa-desa, di kota-kota, dimanapun Tuhan pemberitaan Injil diberitakan. Biar nama Kristus saja ditinggikan dan diagungkan. Tuhan yang memberkati hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa. Dan biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang ada Tuhan, yang sedang melakukan ibadah pagi hari ini, Tuhan berkati. Bahkan sepanjang hari ini ibadah-ibadah dimanapun berada, Tuhan yang memberkati. Memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan pemerintahan, bahkan sampai tingkatan yang tertinggi dan yang terendah, Bapak RT, Bapak RW Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati. Bahkan permata dan sekitarnya dapat dimenangkan bagi Tuhan. Permata dan sekitarnya Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Dan biarlah nama Kristus saja ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Teringat kami untuk pembangunan, rencana kami yang kami rencanakan Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong, bahkan Tuhan sanggup bekerja. Dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini